di penjara dulu. Gue di penjara dulu. Ya Allah, saya ini mau ibadah. Jauh-jauh ke sini, repot ke sini. Yang jelas, kenapa kok di sini dikasih susah? Terus dia bilang, sampai sumpah kalau nggak salah itu dia bersumpah dia nggak akan lagi datang untuk umroh ke Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MPC? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan gue El di channel mereka punya cerita. Eh, di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue umroh, karena umroh ini berkaitan dengan situasi terkini jamaah haji yang sudah mulai diberangkatkan. Jadi gua pernah umroh, ini cerita, bukan cerita haji mudah-mudahan Allah segera uh, apa mudahkan lah urusannya semuanya. Jadi tahun 2012 gua dulu umroh dari Mesir langsung ke Saudi. Gua backpackeran ke Saudi itu guys, karena emang dari mahasiswa Al Azhar itu kebanyakan kalau umrah mereka backpacker. Mereka hotelnya tuh cari hotel yang murah, satu tempat hotel itu luasnya sekitar 8 kali 4, di tempatnya sekitar 20 orang, 20 orang. Cuman buat meletakkan barang. Selebihnya mereka nanti istirahatnya ya di masjid. Nah, jadi itu kalau mereka. Kebetulan gue punya Pak D yang mungkin di Jeddah. Beliau kerja sebagai sopir waktu itu. Nah, jadi gue tuh dulu berangkat umroh sampai di Jeddah. Kemudian Pak D gue yang gue repotin buat tinggal di situ itu uh, udah ngajak gue umroh sekali dan ziarah karena merasa sebagai penanggung jawab dari keluarga untuk acara gua umroh. Selesai sudah diajak umroh dan ziarah. Kemudian waktu berlalu 1-2 hari gua dapat info dari teman kalau ujian Azhar itu udah turun tanggalnya gitu kan. Nah, akhirnya gua berpikir buat ke Madinah guys sendirian. Nah, karena emang gue mau memperbanyak hafalan Al-Quran buat target ujian Al-Quran waktu itu. Karena emang teman-teman itu kebiasaan mereka kalau nggak di rumah fokus ya mereka ke masjid. Gue ikut ya ke masjid. Dan sempet Pak adik gue itu khawatir gue berangkat sendirian karena apa ya, Saudi itu memang ketat seperti Mesir kan. Akhirnya tetap diizinkan karena tujuan gue adalah menghafalan gitu. Dia nggak mau gangguin. Nah akhirnya gue berangkat sendirian tuh. Ini gue singkat aja ceritanya ya. Gue berangkat sampai ke Madinah, baru gue nyampe itu kalau nggak salah tuh masih di hari itu lah. Mungkin siang gue nyampe, kemudian Madinah mau sholat maghrib. Itu gue ke kamar mandi guys karena kan gue batal kan. Nah, jadi di kamar mandi itu sebelum gue turun, karena kan di lantai basement ya kamar mandinya ya, gue turun naik eskalator. Tas gue tinggal di dalam, di tas gue tinggal di deket tangga eskalator. Di dalamnya ada jaket, ada baju ganti, sama ada Al-Quran dan paspor. Paspor gue tinggal karena emang kebiasaan kita di Mesir itu paspor nggak pernah ada nempel sama badan kita gitu kan, di rumah aja. Akhirnya teledornya gue di situ, paspor gue tinggal di apa nah di tas, karena gue beranggapan ini tempat suci gitu, nggak mungkin ada orang maling. Yaitu naiknya gue salah. Sampai akhirnya gue selesai buang hajat, wudhu, gue naik ke atas, kaget kok tas nggak ada. Tas gue nggak ada, tapi HP masih gue pegang guys. Jadi HP itu masih gue pegang sampai akhirnya gue kontak pak di gue yang di Jeddah. Panik kan, karena yang paling dikhawatirkan itu adalah paspor. Ya karena gue
mandiri kan, nggak pakai travel, jadi gue nggak punya name tag, nggak punya identitas, sehingga kalau gue nggak punya identitas dan gue nggak megang paspor, khawatir gue bakal diciduk gitu, karena dianggap turis ilegal gitu. Akhirnya gue sempet cari-cari dulu tuh ke pos-pos di mana namanya di Masjid Nabawi, karena mereka menyediakan pos untuk menerima barang yang hilang atau barang yang ditemu orang nggak ketahuan siapa yang punya, disimpan di satu pos. Nah, di situ gue bertemu dengan seseorang guys, yang kebetulan juga kehilangan barang. Gue lupa namanya karena emang apa bertemu sekali dan setelah itu nggak punya lagi kontaknya. Dia tenaga kerja ahli, kalau bukan kerja di Oman dia kerja di Qatar guys, si siapa namanya, orang yang hilang tasnya ini. Nah, kita karena punya urusan yang sama, kita akrab akhirnya, kita tukar-tukar nomor. Gue kalau nggak salah waktu itu tuh komunikasi dengan dia tuh kalau nggak via BBM, via SMS, karena emang WA tuh belum populer waktu itu, dia masih yang nempel ke BlackBerry kan. Nah, di situ si Fulan ini, orang yang kerja di mana, Oman atau di Qatar itu, dia bilang gini ke gue, dia ngadu sama Allah tapi dia marah-marah, dia marah-marah sama Allah. Ya Allah, saya ini mau ibadah jauh-jauh ke sini, repot ke sini, yang jelas kenapa kok di sini dikasih susah. Terus dia bilang, sampai sumpah kalau nggak salah itu dia bersumpah dia nggak akan lagi datang untuk umroh ke Saudi, saking dia kecewanya, saking dia marah sama Allah. Gue pada posisi itu gue nyalahin pasti, tapi gue bingung mau negurnya gimana, karena dia lagi kalut kan, nantinya kan dia lagi marah, dia lagi pusing, dia lagi bingung, apalagi dia harus balik, dia kehilangan paspor beserta handycam, ada uang, ada dompet. Ya dia bilang ambil yang lain, balikin paspor, tapi ya itu yang dia inginkan, ya pencuri takut ketahuan kalau dia ngomong ngebalikin kan, akhirnya dia tetap memilih buat diambil semua. Jadi setelah itu gue bingung tuh gimana ya, gue cuma kayak diem, cuma bilang ya mudah-mudahan segera selesai urusan kita, segera selesai, karena biar dia nggak makin lama-lama juga buat marah-marah sama Allah gitu kan. Ya untuk waktu ini sih gue harap dia udah membaik mentalnya, sehingga sudah lagi berangkat umroh untuk memperbaiki ibadah yang pernah rusak waktu itu karena dia pernah marah-marah sama Allah. Nah, kemudian gue sama dia ngurus-ngurus untuk bisa kembali ke Jeddah, karena kan kita nggak punya dokumen nih, nggak punya dokumen, harus lewat checkpoint. Itu kalau misalnya nggak ada pengantar, kita dianggap ilegal, akan dicekal. Nah, sampailah kita di Jeddah, kan terpisah karena emang punya tujuan tinggal masing-masing. Dia punya kenalan di Konjen, nah kalau gue ikut Pak D. Sampai akhirnya uh, gue ngurus-ngurus tuh guys, apa namanya, keperluan buat keluar dari Saudi, karena berkas gue hilang kan. Gue ngurus SPLP dan lain-lain waktu itu. SPLP itu kan surat uh, pelaksana pengganti paspor lah itu. Yang jelas dia penggantikan paspor sementara. Ketika gue udah nyampe ke Mesir, SPLP ini harus diganti dengan paspor yang asli. Nah, ini ada cerita yang bisa buat jadikan apa ya, renungan gitu. Sesulit apapun kalian, kalau kalian bisa bantu orang lain, bantu. Karena yakin kalau kalian bantu orang lain itu sebenarnya kalian bantu diri sendiri. Ini ada dalilnya. Ini sesuatu yang gue pegang sejak gue kelas, kalau udah kelas 1 kelas 2 SMP. Waktu itu belajar Bulughul Maram, bab-bab awal itu ada hadis yang mengatakan innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahi. Jadi intinya kalau misalnya kalian itu nolongin orang lain, Allah tuh akan memantau kalian buat ditolongin.
ya ini bukan syarat mutlak, pun kita nggak bantu orang lain, kita akan dibantu Allah. Tapi ketika kita ngebantu orang lain, insya Allah Allah akan memperhatikan lebih kita untuk dibantu. Dan sampai sekarang, detik ini, ketika gue bikin video, selalu itu gue pegang, guys. Ya, ini bukan pamer, ini motivasi, edukasi gue buat yang lain ketika nonton video ini. Mudah-mudahan kalian nggak males, nggak berpikir rugi ketika membantu orang lain. Apa ceritanya? Jadi waktu itu gue sama Pak Adi, gue naik mobil besar motor buat ngurus-ngurus. Gue ngerasa gue di atas awan dibanding kondisi teman gue yang ketemu itu lagi susah. Nah, di atas awan karena gue ngerasa dokumen gue udah mau selesai nih. Gue mikir apa kabar dia ya? Gimana kalau dia gue bantu? Karena kondisi kayak gini orang pasti butuh bantuan sangat gitu. Gue sempet ngomong sama Pak Adi gue, Pak Adi, apa kabar si Fulan ya? Gimana kalau misalnya kita bantu? Pak Adi gue ngelarang karena gue sih memaklumi ideologinya Pak Adi gue waktu itu ya, karena kita itu lagi susah mikir buat apa nasib sendiri aja masih bingung gitu, memikir orang lain. Ininya ke sana, guys. Gue dilarang, udahlah selesaiin dulu aja urusan kita sendiri gitu, baru mikir yang lain nantinya. Akhirnya gue karena sebagai orang yang sedang bermasalah, gue bikin orang semua panik sampai orang tua gue nangis. Ya, gue ngelakuin kesalahan paling besar waktu itu ketika di negara orang lain. Sampai akhirnya gue cuma bisa diem sambil berdoa mudah-mudahan dia selesaikan urusannya. 1, 2, 3 hari kontak lagi gue sama dia gitu kan. Gimana Mas? Udah sampai mana prosesnya? Waktu itu guys, gue belum selesai. Gue belum selesai, masih ternyata ada miss di A, B, C, D. Gue harus muter lagi sampai ke Tarhil. Tarhil itu adalah lembaga deportasinya Saudi. Gue kesana buat laporan identitas gue karena gue punya permasalahan dengan dokumen. Apa kata dia? Saya udah selesai nih Mas, besok pulang katanya. Seketika itu saya langsung kaget. Aduh, kok jadi dia dulu yang selesai gitu. Padahal waktu itu gue ngerasa gue di atas awan gitu. Buat bisa cepet selesai gitu. Kenapa? Pada akhirnya dia duluan. Gitu. Ini bukan masalah gue iri dapat belakangan atau gimana ya. Ternyata fakta tuh terbalik. Apa yang gue anggap gue dapat duluan, ternyata dia dulu yang dapat gitu kan. Sampai akhirnya gue merenung, kalau kemarin ketika gue nawarin Pak D gue buat ngebantuin si Fulan, gue yakin 100% gue yang dibantu balik. Intinya ada penawaran. Mau Pak D gue ambil atau enggak, yang jelas ketika gue menjalin komunikasi dengan si Fulan itu, gue mau membantuin dia, ada kemungkinan balik, gue dibantu balik sama dia gitu, ada lagi gitu, karena kita lagi komunikasi. Tapi kan waktu itu kan kita sibuk masing-masing, pada akhirnya kita nggak ada yang bantuin. Ternyata ketika gue nanyain dia udah mau selesai dan dia udah mau balik, udah nggak ada waktu buat cari-cari informasi gitu, karena dia pasti sibuk buat persiapan pulang gitu kan. Akhirnya gue stay di Saudi sampai H-1 visa gue habis. Jadi kita itu kan dapat visa sebulan buat mukim di Saudi guys. Tapi hotel-hotel yang disediakan sama travel itu kan nggak lama ya, cuman paling 7 hari untuk paket 9 hari, mungkin 14 hari untuk paket 16 hari dan sebagainya. Kecuali Ramadan full mungkin itu paket khusus kan. Tapi secara umum hanya sepertiga atau mungkin setengah bulan dari 1 bulan kita disiapkan visa itu. Nah dari sini gue sampai akhirnya tuh H-1 kalau gue nggak bisa keluar pada hari ini, gue harus masuk ke deportasi. Dan deportasi di Saudi itu tidak langsung hari ini gue masuk besok balik, di penjara dulu. Gue di penjara dulu ya, naudzubillah, bukan gue. Seseorang yang masuk ke Tarhil, lembaga deportasi, yang gue dengar dari Pak Adi gue,
itu mereka ditaruh dulu di penjara. Penjara itu bukan ya, kriminal, gimana ya? Ya mungkin kriminal karena emang itu secara umum dipakai untuk orang-orang yang melanggar ketentuan visa. Tapi mungkin nggak semengerikan kalau memang dia kriminalnya tuh maling, kemudian membunuh gitu ya. Yang penting itu hanya mereka yang melanggar ketentuan visa. Dikumpulin dulu di penjara, penjara orang-orang melanggar visa itu sampai menunggu keputusan dari hakim Saudi bahwasanya orang-orang yang melanggar visa ini dipulangkan. Nah, nanti diberikan tiket. Gue nggak tahu sih apakah diganti apakah enggak gitu kan sama apa namanya kedutaan Indonesia, gue nggak tahu. Yang jelas mereka disimpan dulu di penjara, baru ntar habis itu dipulangkan. Kan nggak tahu tuh berapa lama tuh, bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa 2 hari, tergantung keputusan itu tuh kita tuh pas lagi ngedeket si hakim ketok palu apa enggak. Di sini poin yang mau gue sampaikan adalah uh, 2 hal. Yang pertama, apapun yang menjadikan kita dapat masalah, hindari sebisa mungkin buat mencela Allah, guys. Jadi uh, yang gue tahu, kalau kurang tolong ditambahin di komentar. Ketika kita sedang menghadapi sebuah ujian, itu ada 2 hal. Yang pertama itu karena keteguran dari Allah, karena kita telah melakukan kesalahan. Atau yang kedua, kita diuji oleh Allah agar menaikkan ketakwaan kita. Nah emang ya ada dalilnya, ketika Allah itu mencintai seseorang, dia akan menguji. Nah, yang penting introspeksi aja, apakah habis bermaksiat kemudian dapat ujian, ataukah memang sama ini sudah taat dapat ujian. Nah itu apa rahasia pribadi lah, silahkan introspeksi. Yang kedua adalah tolong orang lain, karena sampai sekarang pun gue masih sering mendapatkan hikmah dari menolong orang. Ya nggak pamer ya, mudah-mudahan ini hanya edukasi lah, motivasi teman-teman. Kalau bisa kita nolong orang, sebenarnya tuh kita menolong diri sendiri. Jadi jangan pernah malas, jangan pernah merasa rugi, terutama merasa rugi ketika ada orang yang datang ke rumah kita minta untuk dibeli barang dagangannya, pada kita nggak butuh, ya kita beli aja sebutuhnya. Kalau tanpa mahal, ya kasih uang sebagian, barangnya kita tolak. Kok orang itu kembali lagi, kan dia merasa kita itu bisa dimintain simpatinya, ya simpatinya kita bisa diambil sama dia, ya jangan berpikir kita dimanfaatkan. Berpikirlah kita memanfaatkan dia datang ke kita tanpa kita harus keluar cari orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi dibalik aja logikanya. Dia datang mau memanfaatkan kita, tapi kita balik nih. Lu datang belum manfaatin, gue gak perlu keluar rumah buat ngasih orang. Lu datang ke sini nih gue kasih. Ya itu supaya nggak merasa bosen, nggak merasa dirugikan paling utama ketika kita lagi bantuin orang. Oke, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan cerita yang menarik buat motivasi ya, yang jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.